Teman-teman, tahu nggak sih apa itu deret? Nah, pada video kali ini materi kita tentang deret. Deret sendiri adalah penjumlahan suku-suku dalam satu bilangan barisan. Nah, deret sendiri terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada deret hingga, yang kedua ada deret positif uji integral, yang ketiga ada deret pergantian, dan lain-lain. Nah, pada kali ini kita akan menjelaskan deret hingga dan deret bergantian. Deret hingga adalah deret yang jumlah suku-sukunya tidak memiliki batas atau limit tertentu, sehingga cenderung menyebar atau tidak pada suatu nilai tertentu. Setelah teman-teman mendengar penjelasan tentang deret hingga, teman-teman tahu nggak sih deret hingga itu dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu deret aritmatika, yang kedua yaitu deret kuadrat, dan yang ketiga adalah deret geometri. Deret aritmatika merupakan jumlah seluruh suku-suku bilangan yang berada pada barisan aritmatika. Setelah dijelaskan mengenai deret aritmatika, selanjutnya yaitu deret kuadrat. Apa sih deret kuadrat itu? Deret kuadrat merupakan penjumlahan dari suku-suku bilangan kuadrat yang dimana merupakan hasil pangkat 2 dari bilangan aslinya. Selanjutnya ada deret geometri. Deret geometri adalah penjumlahan dari suku-suku yang berada pada barisan geometri, yang dimana setiap suku setelah suku pertamanya diperoleh dengan mengalihkan suku sebelumnya menggunakan rasio yang tetap. Nah, selanjutnya ada penjelasan deret bergantian. Deret bergantian adalah deret hingga yang suku-sukunya berubah tanda secara bergantian yang dilakukan secara selang-seling antara tanda positif dan negatif. Setelah kita mendengar seluruh penjelasannya, kita akan langsung ke soal dan penyelesaiannya. Check it out. Yang pertama ada contoh soal dari deret aritmatika. Jumlah n suku pertama dari deret aritmatika adalah Sn sama dengan n pangkat 2 min n. Suku ke-10 deret tersebut adalah, penyelesaiannya, Sn sama dengan n pangkat 2 min n, Un sama dengan Sn min 1. Lalu kita masukin nilai n-nya, jadi U10 sama dengan S10 min S9 sama dengan buka kurung 102 min 10 tutup kurung dikurang buka kurung 92 min 9 sama dengan 90 min 72 sama dengan 18. Jadi suku ke-10 deret tersebut sama dengan 18. Jadi sekarang kita akan membahas contoh soal dari deret geometri. Untuk soalnya, dalam suatu susunan bilangan yang membentuk deret geometri, diketahui bahwa suku pertamanya 3, serta suku ke-9 adalah 768. Jadi berapa suku ke-7 dari deret bilangan tersebut? Langsung saja kita bahas soalnya. Diketahui suku pertama atau A-nya yaitu 3, lalu suku ke-9 atau U9-nya yaitu 768. Lalu suku N, untuk mencari suku N yaitu A dikali R pangkat N-1. Nah, 768 sama dengan 3 dikali R pangkat 9 min 1. 768 sama dengan 3 dikali R pangkat 8. Kenapa R pangkat 8? Karena hasil dari R pangkat 9 dikurangi 1. Lalu pindah ruas, R pangkat 8 sama dengan 768 dibagi 3. R pangkat 8 sama dengan 256. Nah, hasil dari 768 dibagi 3 ini hasilnya 256. Lalu R pangkat 8 sama dengan 2 pangkat 8. 256 ini sama aja dengan 2 pangkat 8. Lalu R-nya 2. Maka suku ke-7 atau U7 sama dengan 3 dikali 2 pangkat 6, hasilnya 192. Contoh soal deret kuadrat. Pertama kita lihat dulu contoh soalnya. Hitunglah suku ke n dari barisan deret kuadrat bilangan 2, 5, 10, 17, 26.
Pertama-tama kita di sini mencari selisih di antara bilangan tersebut dari 2, 5, 10, 17, 26. Didapat bisa dilihat 3, 5, 7 dan 9. Nah, di sini perbedaan dari selisihnya masih belum sama, maka belum bisa dikatakan kuadrat. Lalu kita mencari lagi di perbedaan kedua. Dari selisih dari 3, 5 adalah 2, selisih dari 5 dan 7 adalah 2, selisih dari 7 dan 9 adalah 2. Yang dikatakan bilangannya sama dan bisa disebut kuadrat dan akan mengandung suku ke n kuadrat. Berarti koefisien dari n kuadrat adalah 2. Nah, selalu setengah dari selisih kedua suku n kuadrat selalu setengah dari selisih kedua. Dalam contoh soal ini selisih kedua adalah 2. Setengah dari 2 adalah 1. Jadi koefisien dari n kuadrat adalah 1. Untuk menghitung suku n dari deret tersebut bisa dituliskan angka-angka dalam deret n kuadrat dan dibandingkan deret ini dengan deret dalam soal seperti di bawah ini. N kuadrat 1, 4, 9, 16. Nah, dalam contoh soal ini kita perlu menambahkan 1 ke n kuadrat agar sesuai dengan deret tersebut. Maka suku ke n dari deret ini adalah n kuadrat tambah 1. Nah, setelah contoh soal deret kuadrat tadi, kita beralih pada contoh soal deret pergantian. Di mana di soal sebuah benda jatuh dari ketinggian 100 meter dan memantul kembali dengan ketinggian 80% dari ketinggian sebelumnya. Berapakah panjang seluruh lintasan benda tersebut sampai berhenti memantul? Pertama, kita mengetahui panjang seluruh lintasan benda tersebut adalah jumlah deret geometri convergent dengan suku pertama 100 meter dan rasio 0,8 yang didapat dari memantul kembali ketinggian 80% tadi. Lalu rumus deret geometri diketahui adalah S sama dengan A per 1R, yang dimana S adalah jumlah deret, A adalah suku pertama, dan R adalah rasionya. Maka panjang seluruh lintasan benda tersebut adalah S sama dengan 100, yaitu jumlah suku pertama, dibagi 1 dikurang rasionya yaitu 0,8. Yang mana 1 dikurang 0,8 adalah 0,2. 100 dibagi 0,2 bisa dipecah menjadi 100 dibagi 2 per 10, lalu bisa diubah menjadi perkalian menjadi 100 dikali 10 dibagi 2, yang hasilnya 1000 dibagi 2 menjadi 500 meter. Review jurnal. Jurnal yang kami teliti yakni berjudul Transformasi Laplace-Courtinian dan Sifat-Sifatnya, dengan objek penelitian transformasi Laplace-Courtinian dan sifat-sifatnya, linearitas, turunan, integral, konvolusi, skala, translasi, serta aplikasinya dalam menyelesaikan persamaan diferensial bernilai Courtinian. Tujuan penelitian ini yaitu membuat dan membuktikan secara detail beberapa sifat transformasi Laplace-Courtinian, yaitu linearitas, turunan pertama, turunan kedua, turunan ke n, integral, konvolusi, perubahan skala, dan translasi dari transformasi Laplace-Courtinian. Metode penelitian yang digunakan yakni metode teoritis dan kualitatif dengan langkah-langkah utamanya, yakni yang pertama yaitu studi literatur, lalu yang kedua perumusan definisi, yang ketiga yaitu pembuktian sifat-sifat, dan yang terakhir analisis aplikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Laplace adalah suatu metode yang mentransformasikan persamaan diferensial dari domain waktu T
menjadi domain baru dengan variabel bebas atau S, yaitu domain frekuensi di mana S adalah bilangan kompleks. Secara matematis, transformasi Laplace dari fungsi domain waktu 1 dengan S merupakan bilangan kompleks. Operator disebut operator Laplace yang mengubah fungsi pada domain waktu menjadi fungsi pada domain frekuensi S. Pada transformasi Laplace terdapat 4 kriteria untuk beberapa fungsi elementer khusus dengan daerah kewujudan dan kekonvergenannya. Sedangkan terdapat 8 sifat dari transformasi Laplace dan perubahannya dari domain T ke domain S. Kelebihan dari jurnal ini yakni yang pertama yaitu inovasi dalam teori matematika, lalu analisis sifat yang komprehensif, aplikasi praktis yang relevan, keterkaitan dengan penelitian terdahulu, dan yang terakhir yaitu struktur penulisan yang jelas. Sedangkan untuk kekurangannya yakni yang pertama yaitu keterbatasan dalam batasan masalah, yang kedua kekurangan dalam metodologi yang diterapkan, yang ketiga referensi yang terbatas dan kurangnya diskusi kritis, yang keempat keterbatasan dalam penjelasan teoritis, dan yang terakhir yaitu implikasi praktis yang belum dieksplorasi. Sekian penjelasan pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.